Hello dengan Bang Review di sini. Motorola Motopad 60 Neo. Terima kasih kepada Motorola yang udah minjemin unitnya buat aku cobain. Akhirnya Motorola ngeluarin seri tabletnya di Indonesia. Ini salah satunya adalah si Motopad 60 Neo. Ini seri mid-range ya. Jadi doi ini harga resminya mulai dari 2,4 jutaan. Harga tentu bisa lebih murah kalau belinya di marketplace ya, kan banyak diskon ini itu segala macam. Dan di harga segitu udah dapet stylusnya pula, udah include ya. Ini stylusnya namanya Motopen. Nah mantapnya lagi, sekarang Motopad 60 Neo juga udah ada bundling package sama folio case-nya. Tapi selama persediaan masih ada. Dan pasti ada yang nanya ya, Bang ini support keyboard nggak? Jawabannya support, tersedia bundle sama keyboardnya pula. Tapi pada saat video ini dibuat, keyboardnya lagi habis ya. Kalau aku lihat keyboardnya tampaknya connect via 3-pin konektor di sebelah sini ya, sehingga lebih seamless koneksinya. Dan keberadaan keyboard tentu menarik banget, karena saat ini jarang tablet 11 inch yang dilengkapin bundling keyboard. So apa menariknya tablet ini? Aku jabarin 4 alasannya. Yang bikin tablet ini mantep, buat dipakai belajar para pelajar sekolah atau mahasiswa yang ngutamain peningkatan produktivitas. Oh ya, sekedar info, di sini ada PC mode-nya. Dari segi build quality solid, ini permukaan body dan frame-nya aluminium. Terasa kokoh, warna birunya juga cakep ya. Ini warna Malibu Blue. Wujud belakangnya simple dan manis, ada logo Motorola gede di tengah sini. Layarnya 11 inch ya, dikategorikan resolusinya 2.5K. Ya menurut bahasa marketing ini 2.5K. Layarnya tentu tajam apalagi di ukuran 11 inch. Aku suka di tone warnanya yang cenderung vibrant. White balance-nya pas, enak dilihat, dan tentunya udah dilengkapin sertifikasi TUV Rainland yang bikin mata nggak cepet capek. Nah, yang jadi alasan pertama kenapa tablet ini menarik adalah supportnya ini, Motopen, stylusnya. Yang udah terbundle nggak perlu dibeli secara terpisah. Yang unik Motopennya ini nggak perlu connect Bluetooth, jadi langsung dipakai aja. Terus baterainya ini tidak ditanam, ini pakai baterai jenis 4A yang bisa dibeli di pasaran. Untuk tingkat keawetan baterainya aku belum ngerti ya, yang pasti aku pakai selama 3 hari ini baterainya ya masih full. Nah kayak gimana sensasi Motopennya? Gripnya enak, karena permukaannya bulat terus bobotnya juga pas ya. Selama penggunaan aku sering banget manfaatin Motopennya ini buat navigasi ke sana kemari. Dipakai buat gambar-gambar casual termasuk nyaman buat standarku. Aku jajal gambar pakai app bawaannya yaitu Note. Terasa fluid, responsif. Terus palm rejection-nya so far aku nggak ngalamin masalah. Yang aku demen adalah pada aplikasi Note udah terdapat fitur untuk mengkonversi tulisan tangan ke teks. Yang pastinya support bahasa Indonesia juga ya. Proses konversinya ternyata baik, jarang banget miss. Padahal tulisan tanganku jelek banget. Kemudian di sini ada fitur yang namanya Toolbox, tinggal manfaatin aja pakai Motopen-nya. Beberapa contoh tool yang sangat berfaedah yaitu Circle to Search. Udah pada tahu ya, Circle to Search itu apaan? Kita bisa googling sesuatu yang tampil di layar cukup dengan melingkari sesuatu yang ingin dikepoin. Prosesnya praktis. Lalu ada Easy Jot, di mana kita doodling pada suatu tangkapan layar yang nantinya bisa di-save sebagai gambar atau PDF. Ya hal kayak gini tentu kepake buat coret-coret suatu cuplikan dari buku atau suatu referensi atau ya apalah. Yang berguna buat brainstorming ketika lagi belajar misalnya ya. Ada catatan apa pengen ditambahin ya tinggal dimanfaatin aja fitur Easy Jot-nya ini. Ya intinya kehadiran Motopen ini pastinya kepake banget buat ningkatin produktivitas ketika belajar. Mau gambar-gambar casual, nulis-nulis, apalah terserah ya. Kehadiran stylusnya udah mumpuni apalagi didukung oleh kapabilitas dari toolbox tadi. Nah, ngomong soal belajar ini jadi alasan kedua kenapa tablet ini cocok bagi para pelajar. Yaitu hadirnya beberapa preload app, salah satunya yang paling aku demen adalah MyScript Calculator 2. Jadi app ini kalau kalian lihat di Play Store berbayar ya, tapi di sini udah tersedia secara gratis, sudah terinstall, tinggal pakai aja. Jadi app ini kepake buat ngitung kalkulasi matematika, tinggal ditulis aja yang ingin dihitung. Bakal langsung nongol jawabannya, simsalabim, wow. Ya app kayak gini bisa dimanfaatin sebagai sarana untuk belajar, jangan dipakai sebagai sarana untuk curang ya. Belajar jadi gampang berkat aplikasi kayak ginian. Habis itu beralih ke alasan yang ketiga yang bikin tablet ini mantap buat kegiatan belajar, yaitu hadirnya Smart Connect. Jadi via Smart Connect, tablet ini bisa dengan seamless terkoneksi ke berbagai perangkat Motorola lainnya. Nah, yang paling berkesan buatku adalah ketika doi ini connect ke PC Windows ya, ke laptop atau apalah, yang penting pakai Windows.
Jadi ketika connect ke Windows, secara seamless seluruh files, galeri, foto video, bahkan notifikasi dari tablet dapat diakses di laptop atau PC Windows secara wireless. Yang penting keduanya terkoneksi ke jaringan internet Wi-Fi yang sama ya. So misal mau ambil foto dari tablet dan ingin ditransfer ke Windows ya tinggal di-download aja via interface Smart Connect-nya ini. Dan sebaliknya untuk kirim file dari Windows ke tablet ya tinggal drag aja filenya di sebelah sini. Simple. Nah, yang menarik adalah terdapat fitur app streaming, di mana kita bisa streaming seluruh app yang ada di tablet melalui Windows. Ini kepake banget ya, misalnya mau buka sosmed di tablet dengan tampilan yang lebih lega di monitor PC, ya tinggal dilakuin aja via Smart Connect-nya ini. Prosesnya ya ada sedikit micro delay pada latensinya dengan visual yang kadang agak kekompres, tapi it works dan menurutku masih sangat usable. Nah, fitur dari Smart Connect yang menurutku paling keren adalah fitur cross control, yang memungkinkan sang tablet dijadiin monitor kedua sang PC. Mau sebagai extended display bisa, mau mirror display juga bisa. Yang aku suka adalah latensinya di sini ternyata sedikit lebih gercep daripada di fitur app streaming. Dari segi visual, tampilan PC juga tetap tajam ya ketika ditampilin di tabletnya. Enak banget lah. Dan sekedar info, ini semuanya aku connect menggunakan koneksi internet rumah 100 Mbps. Kalau koneksinya lemot ya mungkin experience-nya bakal beda ya. Dan bahkan ada opsi yang bernama Link Keyboard and Mouse. Ini asik ya, di mana mouse dan keyboard dari PC dapat digunain pula di tabletnya. Prosesnya lancar, nggak ada delay sama sekali. Bahkan suatu app di tablet dapat dengan mudahnya di streaming di monitor PC dengan cara klik kanan pada mouse-nya lalu pilih Open in PC. Praktis. Ya intinya kehadiran Smart Connect ini berguna banget ya buat ningkatin produktivitas dalam mengerjain tugas. Kerjaan mau digarap di tablet lalu lanjut di PC ya ayo. Pengen multitasking di PC monitornya cuma ada satu, ya bisa manfaatin tabletnya ini sebagai monitor kedua misalnya. Posibilitasnya banyak guna mendukung kegiatan belajar para pelajar. So, kehadiran Smart Connect di sini patut aku kasih tepuk tangan ya, karena jarang-jarang ada tablet di harga segini, ukuran 11 inch yang punya fitur kayak gitu. Tepuk tangan. Nah, ngomong soal produktivitas dalam belajar, aku ada satu alasan yang bikin tablet ini jadi menarik, yaitu hadirnya PC Mode. Ya, kehadiran PC Mode merupakan sesuatu banget ya, karena nggak semua tablet sekelasnya punya fitur kayak gini. Biasanya PC Mode hanya ada di kelas flagship ya. Jadi ergonomi dalam hal UX atau user experience jadi nambah berkat hadirnya PC Mode. Dan idealnya sih PC Mode ini didampingin sama keyboard ya, biar jadi kayak ala-ala laptop. So, kalau keyboardnya udah tersedia lagi, aku rekomendasiin untuk sekalian dibeli ya. Ngetik-ngetik ngerjain PR atau tugas sekolah. Ya karena dengan kehadiran keyboard tentu bakal menambah fungsionalitas serta tingkat produktivitas yang ditawarin. Jadi via PC Mode, tampilan user interface tabletnya berubah jadi ala-ala kayak PC. App-nya kini dibuka dalam bentuk Windows sehingga lebih fleksibel untuk diatur dimensi dan posisinya. Namun karena keterbatasan RAM yang cuma 4GB, maka dibatasin jumlah maksimal window atau app yang bisa ditampilin secara serempak hanya sebatas 4 app aja. Ya jumlah app segitu buat belajar aku rasa udah cukup ya. Intinya user interface yang berubah jadi kayak ala-ala PC kayak gini tentu sebagai sarana bagi kalian yang mungkin lebih familiar dengan user interface PC. Sekaligus kemampuan multitasking app yang jadi lebih intuitif dan lebih fleksibel. Nah, ngomong soal performa, jadi tablet ini ditenagai MediaTek Dimensity 6300 dengan RAM 4GB, storage-nya 128GB. Skor Antutunya tembus di 400 ribuan, lumayan lah. Soal RAM yang cuma 4GB ya emang lebih terbatas dalam hal multitasking. Overall performanya ya kagak ngebut-ngebut amat, tapi ya nggak terlalu lemot juga sih. Jadi ketika navigasi di user interface-nya kadang ada secuil delay. Ada loading dikit, tidak yang terlalu sat-sat ya. Dan buat gaming casual masih bisa lah. Baterai kapasitasnya standar ya, ini baterainya bisa tahan seharian lah. Dan untuk speaker, ini speakernya ada 4, udah support Dolby Atmos, mantap. Dan patut diketahui tablet ini Wi-Fi only. Kamera singkat aja aku ceritain, jadi ya kamera tablet biasanya biasa aja ya. Dari segi kapabilitas, kamera tablet pada umumnya ya nggak spesial seperti yang ada di smartphone, tapi hasil capture-nya di sini lumayan sih. Sayang nggak ada night mode.
Dan untuk perekaman video tidak ada video stabilization. Tes kameranya Motopad 60 Neo. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Oke, Motopad 60 Neo. Seperti yang udah aku jabarin tadi, 4 alasan yang bikin tablet ini mantap buat dipakai belajar para pelajar. Semoga bisa jadi pencerahan ya bagi kalian yang lagi galau cari tablet dengan budget yang masih reasonable buat ngedukung aktivitas tersebut. Oh ya, dan soal garansi, tablet ini tentu udah garansi 1 tahun, carry in service ke Lenovo Service Center. Dan kalau kalian misal pengen experience langsung tabletnya atau pengen beli offline, silahkan mampir aja ke store Lenovo terdekat. Ya segitu aja videonya, kalau terbantu jangan pelit-pelit kasih like and subsnya ya. Terima kasih.